Dua raksasa revolusi, memperkenalkan sang proklamator dan sang gerilyawan. Bung Karno adalah sosok sentral. Ia dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Orator ulung yang mampu membakar semangat rakyat. Visinya adalah Indonesia yang bersatu dan berdaulat. Ia memimpikan bangsa yang besar dan dihormati. Ia percaya pada kekuatan massa. Massa rakyat adalah kunci kemerdekaan. Perjuangannya panjang dan penuh liku. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Tan Malaka adalah figur revolusioner lainnya. Ia sering disebut sebagai Bapak Republik yang terlupakan. Seorang pemikir radikal dengan gagasan tajam. Hidupnya penuh petualangan dan penyamaran. Ia bergerak di banyak negara, menggalang dukungan untuk kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka percaya pada aksi cepat dan tegas. Baginya revolusi adalah jalan yang tak bisa ditawar. Kedua tokoh ini memiliki satu tujuan mulia. Tujuan itu adalah kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Mereka ingin melihat Nusantara bebas dari penjajahan, bebas menentukan nasibnya sendiri. Meski rintangan menghadang silih berganti, keduanya mengorbankan hidup demi cita-cita luhur ini. Bung Karno menempuh pendidikan tinggi di Bandung. Ia belajar teknik di Technische Hogeschool te Bandung. Sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Di sanalah ia mulai aktif berpolitik. Ia membaca banyak buku. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan. Kesadaran politiknya tumbuh pesat. Ia mulai merumuskan gagasan tentang Indonesia merdeka. Pemikiran Bung Karno dipengaruhi banyak hal. Budaya Jawa yang kental membentuk kepribadiannya. Ajaran Islam memberinya landasan moral. Filsafat Barat membuka wawasannya. Ia juga mempelajari Marxisme dengan saksama. Semua itu diramunya menjadi satu, menjadi dasar ideologi Marhaenisme, sebuah ideologi yang khas Indonesia, yang berpihak pada kaum kecil dan tertindas. Tan Malaka mendapatkan pendidikan di Belanda. Ia belajar di Rijkskwikschule, sekolah guru negeri. Di Eropa, ia terpapar ide-ide kiri. Komunisme menarik perhatiannya. Nasionalisme Bung Karno berpusat pada konsep Marhaenisme. Marhaen adalah simbol rakyat kecil Indonesia, petani, buruh, nelayan, pedagang kecil. Mereka yang memiliki alat produksi sendiri, namun hidupnya tetap miskin karena struktur kolonial. Karno ingin mengangkat harkat martabat kaum Marhaen. Kemerdekaan harus membawa kesejahteraan bagi mereka. Ini adalah inti dari perjuangannya. Marhaenisme adalah sosialisme ala Indonesia, bukan sosialisme yang meniru Barat atau Timur. Ia mencoba menyatukan berbagai elemen bangsa, nasionalis, agamis dan sosialis. Dalam konsep Nasakom yang terkenal itu, tujuannya adalah persatuan nasional yang kuat, untuk menghadapi kolonialisme dan membangun negara. Tan Malaka, sebaliknya, lebih menekankan internasionalisme. Baginya, perjuangan kelas adalah motor sejarah. Kemerdekaan Indonesia adalah bagian dari perjuangan proletariat global, melawan kapitalisme dan imperialisme internasional. Solidaritas internasional menjadi sangat penting. Strategi Bung Karno seringkali bersifat evolusioner. Ia percaya pada mobilisasi massa yang luas, membangun kesadaran nasional secara bertahap, melalui pidato-pidato yang membakar semangat, melalui pembentukan partai politik yang besar. Partai Nasional Indonesia adalah contohnya. Ia ingin rakyat sadar akan haknya, dan bersatu menuntut kemerdekaan. Proses ini butuh waktu dan kesabaran. Bung Karno adalah ahli pidato. Ia mampu menyihir jutaan orang. Kata-katanya menjadi senjata yang ampuh. PNI menjadi wadah perjuangan massa. Ia juga menunjukkan pragmatisme politik. Terkadang ia memilih jalan non-kooperasi, menolak kerjasama dengan Belanda. Di lain waktu, ia bersedia kooperatif, terutama jika itu bisa memajukan agenda kemerdekaan. Tan Malaka menganut strategi revolusi total. Ia tidak percaya pada perubahan bertahap. Kemerdekaan harus direbut melalui aksi radikal. Tidak ada kompromi dengan kaum penjajah. Revolis bersedarits jarang yang paling tepat. Section 5, Arena Polemik, Gagasan Bertarung dalam Tulisan dan Gerakan. Perdebatan antara Bung Karno dan Tan Malaka sangat intens. Mereka seringkali mengkritik gagasan satu sama lain. Polemik ini tidak hanya terjadi secara lisan, tetapi juga melalui tulisan-tulisan mereka. Karya-karya mereka menjadi referensi penting bagi para aktivis pergerakan kemerdekaan. Perbedaan pandangan ini justru memperkaya khazanah pemikiran bangsa. Diskusi menjadi hidup dan dinamis. Bung Karno menulis banyak artikel dan buku. Indonesia Menggugat adalah pledoinya yang terkenal. Mencapai Indonesia Merdeka menguraikan visinya tentang negara Indonesia yang dicita-citakan.
Tulisan-tulisannya menekankan pentingnya persatuan. Tan Malaka juga seorang penulis produktif. Naar de Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia ditulis tahun 1925. Madilog atau materialisme, dialektika, logika adalah karya filsafatnya. Dari penjajah Kepar adalah autobiografinya, tulis tajam dan analitis. Secara organisatoris mereka juga berbeda. Section 6. Di bawah matahari terbit, sikap semasa pendudukan Jepang. Kedatangan Jepang pada tahun 1942 mengubah segalanya. Belanda menyerah dan Indonesia diduduki Jepang. Ini adalah babak baru dalam perjuangan kemerdekaan. Para pemimpin nasional dihadapkan pada pilihan sulit. Bagaimana bersikap terhadap penguasa baru ini? Apakah melawan secara terbuka atau memilih strategi lain? Setiap pilihan memiliki risiko dan konsekuensinya sendiri. Bung Karno memilih jalan kooperasi dengan Jepang. Ia bersama Bung Hatta dan tokoh lainnya bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Tujuannya adalah memanfaatkan fasilitas Jepang untuk menyebarkan gagasan nasionalisme dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia percaya ini adalah strategi terbaik saat itu. Meskipun banyak dikritik, ia tetap pada pendiriannya. Tan Malaka mengambil sikap yang berbeda. Ia tidak percaya pada Jepang. Ia melihat Jepang sebagai fasis baru. Seliam pukain pan jid kirap tan. Tunakan nama sebuah dan pindah pat. Mbe poe jering na pat. Section 7. Fajar Kemerdekaan, Peran dan Perselisihan Pasca Proklamasi. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 12 Agustus 1945. Bung Karno dan Bung Hatta menjadi Dwi Tunggal. Proklamasi ini adalah puncak perjuangan panjang. Namun, tantangan baru segera menghadang. Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia dengan bantuan tentara sekutu. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dimulai. Sebuah perjuangan yang sangat berat dan berdarah. Bung Karno menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Ia memimpin negara yang baru lahir ini, menghadapi agresi militer Belanda, serta berbagai pemberontakan di dalam negeri. Ia harus menyeimbangkan antara diplomasi dan perjuangan bersenjata. Pemerintahannya berusaha mendapatkan pengakuan internasional. Tan Malaka muncul kembali ke permukaan setelah proklamasi. Ia segera terlibat aktif dalam politik. Ia membentuk Persatuan Perjuangan pada awal 1946. Sebuah koalisi kelompok-kelompok radikal yang menolak segala bentuk perundingan dengan Belanda. Ia mengusung slogan Merdeka 100%. Section 8. Tragedi dan ironi sejarah, akhir hayat Tan Malaka dan pengakuan kemudian. Oposisi Tan Malaka terhadap pemerintah semakin keras. Ia dan para pengikutnya dianggap sebagai ancaman. Pada Maret 1946, ia ditangkap. Atas tuduhan terlibat dalam upaya kudeta, ia dipenjara selama lebih dari 2 tahun. Tanpa pernah diadili secara resmi. Ini adalah periode sulit bagi sang revolusioner. Ia merasa dikhianati oleh bangsanya sendiri, yang telah ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Setelah dibebaskan pada September 1948, ia kembali berjuang. Ia bergabung dengan pasukan gerilya di Jawa Timur, melawan agresi militer Belanda kedua. Namun nasib tragis menantinya. Pada tanggal 21 Februari 1949, Tan Malaka ditangkap. Ia ditangkap oleh satu unit Tentara Nasional Indonesia, di Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Ia kemudian dieksekusi mati tanpa proses peradilan. Kematian Tan Malaka adalah sebuah tragedi. Seorang pejuang kemerdekaan yang gigih harus berakhir di tangan bangsanya sendiri. Ironisnya, ia dieksekusi oleh tentara Republik yang ia ikut perjuangkan kelahirannya. Section 9. Warisan yang tak lekang, Madilog, Marhaenisme, dan dialektika untuk bangsa. Meskipun jalan mereka berbeda dan sering berkonflik, Bung Karno dan Tan Malaka meninggalkan warisan besar, warisan pemikiran dan perjuangan yang abadi. Gagasan-gagasan mereka terus dipelajari dan didiskusikan, menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Keduanya adalah putra terbaik Indonesia, yang mengabdikan hidup untuk kemerdekaan dan kemajuan. Pengaruh mereka terasa hingga kini. Marhaenisme, gagasan Bung Karno, tetap relevan. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan sosial, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum kecil yang terpinggirkan. Semangat persatuan nasional yang ia kobarkan, juga menjadi landasan penting bagi keutuhan bangsa. Nasionalisme yang berpihak pada rakyat banyak adalah inti dari ajaran Marhaenisme. Madilog karya Tan Malaka adalah sumbangan monumental. Buku ini mendorong bangsa Indonesia untuk berpikir kritis,
menggunakan materialisme, dialektika, dan logika untuk memahami realitas dan mencari solusi. Madilog adalah senjata melawan takhayul dan dogmatisme, mengajak kita untuk selalu bertanya dan menganalisis. Semangat rasionalisme ini sangat penting.